Reduplah kembali dalam keteduhan musim hujan yang mengeras. Lunaklah kembali dalam kesuburan tanah sawah. Parang telah usai. Parang telah usai. Sudah selesai. Semua telah berakhir. Semua telah berakhir di sini. Tak ada lagi yang dapat kita lakukan. Api telah padam. Belum selesai. Ini belum berakhir. Dan mungkin tak akan pernah berakhir. Apanya yang belum selesai? Lihatlah kenyataan. Kita tinggal sepercik bara yang akan mati perlahan oleh hembusan angin terakhir. Belum selesai. Perang ini tidak bermula dari api, tapi dari urat darah kita. Dan aku merasakan ia masih berkecambuk di dalamnya. Di dalam darahku. Adi Suradipa, terimalah kenyataan. Biarkan rumput-rumput kembali tumbuh, juga daun-daun yang terkoyak oleh mata pedang kita. Semoga kelak mereka akan tetap mengingat kita, mengingat tujuan yang belum sanggup kita wujudkan. Kakak, begitu mudahnya kau memaknai ini sebagai sebuah kekalahan. Padahal dulu kita pernah sama-sama berjanji akan terus berperang hingga tanggal selembar nyawa kita. Lalu untuk siapa? Untuk siapa perang ini kita teruskan? Setelah Kanjeng Pangeran tertangkap di Magelang, atas nama siapa kau rampas nyawa dan harta para korbanmu? Pertanyaannya bukan untuk siapa, kakak. Tapi yang benar adalah untuk apa? Ya, perang ini memang harus terus berlanjut untuk menggenapi ikrar kita kepada Tanah Pertiwi, untuk menggenapi ikrar kita kepada Kanjeng Pangeran. Berhitunglah dengan arah yang lancip, Suradipa. Perang yang kau teruskan kini berlangsung tanpa cita-cita yang jelas. Ini berbeda dengan peperangan sebelum Kanjeng Pangeran tertangkap. Apa bedanya? Apa bedanya? Kapanpun dan dimanapun, perang hanya akan ditentukan oleh pedang dengan pedang, darah dengan darah, dan nyawa yang harus dipertaruhkan dengan nyawa. Tetapi pada masa damai, perang yang kau lakukan hanya akan dianggap sebagai kejahatan. Perampasan harta yang kau lakukan hanya akan dianggap sebagai perampokan. Dalam nyala dendamu, pedang yang kau hunus tidak akan memiliki hati untuk membedakan mana yang pantas kau bunuh dan mana yang tidak pantas kau sakiti. Kau harus memperhitungkan ini, Suradipa. Perhitungan kau bilang? Perhitungan? Perhitungan apa? Perhitungan yang kau gunakan untuk menutupi kepengecutanmu? Iya. Semua kata-kata yang kau ucapkan tidak lebih dari dalih seorang pengecut, kakak. Dan kepengecutan adalah pintu terbuka bagi laku pengkhianatan. Tutup mulutmu, iblis saja lanat. Kau menghinaku dan kau merendahkanku, Suradipa. Kau yang merendahkan dirimu sendiri. Kau tak layak menjadi prajurit pianda Laskar Diponegoro. Jahanam, jika kau ingin mati, maka aku sendiri akan bunuhmu. Jangan panggil aku lagi dengan nama Suradipa. Karena hanya itu yang kini berakhir dariku. Inilah aku, begal samar angin, yang akan menjadi dewa maut bagi para ningrat di Lembasrai. Bahkan seluruh Gedipal Company di atas tanah ini. Termasuk pengecut seperti kau. Jangan berpikir aku takut ada subarmu, bocah. Kau kira hanya kau yang menjadi gedung Hentikan, Sadipa. Buka mata lebar-lebar. Inilah laki-laki yang mengajarimu merenangi lautan darah dan melatihmu berjalan di atas tumpukan bangkai. Tetapi Sadipa, jika kau tak membantuku, laki ini pula akan membelotakku balik kepalamu. Suradipa, hentikan.
Kalian pikir saling membunuh akan mengubah keadaan? Duduk. Kalian pikir ini yang diharapkan Jeng Pangeran setelah beliau tertangkap oleh kelicikan Kompeni? Seperti inikah perilaku prajurit andalan Jeng Pangeran Diponegoro? Dengarkan kata-kataku, Adi Suradipa. Dan kau, Adi Sadipa. Perang memang takkan berakhir hari ini. Pedang yang kita hunus akan kembali terhunus. Tetapi, entah oleh siapa, mungkin oleh kita, mungkin pula oleh anak cucu kita. Mungkin esok hari, mungkin pula di sebentang zaman lain. Adik-adik, kita telah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Meski pada akhirnya perjalanan kita takkan pernah sampai pada esok hari yang kita tuju. Tapi setiap darah yang menetes dari raga kita akan kembali dihitung oleh anak cucu kita. Setiap kepedihan yang kita rasa akan menyemaikan keberanian di zaman yang lain. Yakinlah, akan tiba hari itu. Ketika ilalang-ilalang menegak laksana tombak Jatinggara, bunga-bunga tunjung bangkit, tenada lurus ke langit. Mega-mega menunduk dalam tawadu. Dan pulau-pulau Taksim dalam kesaksian. Saat itulah anak-anak di tanah ini akan beranjak, berdiri, berpanjar ke timur, menyongsong fajar yang berbeda. Perang telah usai! Perang telah usai! Kami umumkan kepada Begal Samarangin dan para pengikutnya agar segera menyerah kepada Kanjeng Adipati atau kepada Ndoro Tuan Residen di Banyumas. Jika Samarangin tidak bersedia menyerah, maka Kanjeng Adipati akan memaklumkan penangkapannya, hidup atau mati. Perang telah usai! Perang telah usai! Aku yang datang temui. Berhentilah menari. Ada yang ingin Kakang bicarakan. Bicaralah, Kakang. Aku bisa mendengarkanmu sembari menari. Bahkan dengan menari, aku juga bisa mendengar isi hatimu. Maksudmu? Kau hendak berbicara tentang hubunganku dengan Kakang Suradipa, bukan? Sudah berapa kali aku katakan, Kang? Aku ini seorang lengger. Tidak ada satupun orang yang berhak melarangku untuk dekat dengan pria manapun di muka bumi ini. Termasuk dengan Kakang Suradipa. Lalu sebagai seorang perempuan, hatiku berhak memilih kepada siapa harus Ah, itu soal lama. Bukan. Kali ini bukan itu.
Ini lebih dari itu, Cahayu. Lebih dari itu, soal apa lagi, Kang? Aku justru memintamu untuk mengundang adik Suradipa menari dalam panggung lenggeran bersamamu. Suradipa adalah adik seperguruanmu. Kalian juga berada pada laskar yang sama saat perang. Aneh, kenapa Kakang menyuruhku? Kalau hanya soal pentas lenggeran, bukankah Kakang bisa langsung mengundangnya? Kau tahu, dia adalah seorang begal yang banyak dicari oleh prajurit Kadipaten. Saat ini, tidak ada yang tahu di mana sarangnya. Tapi aku yakin, kau tahu di mana Suradipa berada. Kalau Kakang Suradipa menerima undanganku, Aku akan membujuknya, supaya dia menyerah kepada Kanjeng Adipati. Mungkin dia akan tetap dihukum, tetapi dengan kemampuan baiknya untuk menyerah, setidaknya Kanjeng Adipati tidak akan memberikan hukuman mati kepadanya. kalau Kakang Suradipa menolak menyerah, kau akan membunuhnya, bukan? Kemuning, pikirkanlah ini demi kebaikan bersama. Kebaikan untuknya, untukku, dan juga untukmu. Tidak, Kakang. Semua Aku tidak mau menyerah. Dia akan tetap terbunuh olehku atau oleh orang lain. Suradipa tidak mungkin menang melawan Gedak Zaman. perang, kekuasaan, kesetiaan seorang prajurit itu semua urusan lelaki, Kang. Bukan urusanku. Jika kau tak mau membantuku, kau bisa didakwa telah melindungi gerombolan perampok. Dan itu artinya kau juga terlibat dalam kejahatan, Jika Suradipa. memang itu yang ada di pikiranmu, Kakang, kenapa tidak kau bunuh saja aku sekarang, Kang? Bunuh aku, Kang. Bunuhlah aku. Tetapi itu sama sekali tidak akan mengubah pendirianku. Kebebalan atas Suradipa telah menurut kepadamu, Kemuning. Hah? Kenapa tidak kau turuti permintaan Kakang Sadipa? Menurutinya, supaya engkau terbunuh oleh niat Kakang. Apa yang dikatakan Kakang Sadipa adalah hal yang benar. Bahwa aku tidak akan mungkin menang melawan Gedak Zaman. Kini aku tinggallah sendiri. Melawan orang-orang Kadipaten, Kasultanan, dan para serdadu kompeni. Senyatanya ini adalah perang yang tidak mungkin aku menangkan kemudian. Dan kematian hanya tinggal menunggu waktu. Cepat atau lambat, mereka pasti akan membunuhku. Jika memang itu harus terjadi, Kakang, aku hanya tidak ingin menjadi bagian dari penyebab kekalahanmu, Kang. Tapi aku lebih tidak rela kemudian. Jika aku mati terbunuh oleh mereka yang tertawa di atas kekalahanku. Maksudmu, Hanya kau dari Kakang Sadipa yang aku relakan menjadi penyebab atas kematianku. Maka turutilah permintaan Kakang Sadipa untuk menari bersamaku di atas lenggeran yang dia gelar. tapi kenapa kau relakan kematianmu kepada Kakang Sadipa? Sadipa bisa saja membunuhku kemudian. Tapi itu adalah pilihan terpahit bagi hidupnya. Aku dan Sadipa telah mengenal semenjak kami baru belajar berjalan. Kami lebih dari saudara seperguruan kemudian. Dan beberapa kali ia mempertaruhkan nyawanya
untuk menyelamatkanku dalam peperangan yang kami alami. Tetapi Kakang, bukankah waktu dan keadaan bisa mengubah hati dan sikap seseorang, Kakang? Tidak, Mama. Ini bukan soal persaingan asmara yang berkelindan antara aku, kau, dan Kakang Sadipa. Ini lebih dari itu, Cak. Ini soal dharma seorang prajurit. Soal keyakinan Sadipa untuk mengakhiri perang. Yang itu artinya dia harus membunuhku. Meskipun bagi Sadipa itu sama perihnya dengan menusuk jantungnya sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kang? Turutilah permintaan Kakang Sadipa untuk menari bersamaku. Jika akhirnya aku mati dalam kalangan itu, kau akan mengerti perasaan cintaku terhadap tanah air dan perasaan cintaku terhadap jauh lebih besar daripada ketakutanku terhadap kematian. Sampar angin harus ditangkap, hidup atau mati. Demi ketentraman rakyat dan kewibawaan negara, paugeran harus ditegakkan, perampok harus mendapatkan pidana. Sampar angin harus ditangkap, hidup atau mati. Semestinya ini tak boleh terjadi. Tangan kita tak boleh berlumur saudara-saudara kita sendiri. Aku juga tak ini terjadi, Kakang. Sebagai orang yang telah mengajari kami banyak hal tentang hidup, Kakang Lurah pasti tahu bagaimana perasaanku terhadap Suradipa. Suradipa memang harus dihukum dalam pertimbangan pemerintahan dan hukum yang berlaku. Kematian Suradipa adalah pidana yang harus dilaksanakan. Tapi aku tidak ingin kita terlibat dalam upaya penghukumannya. Bagaimanapun kita tahu alasan Suradipa mengobarkan kekisruhan ini. Dia adalah saudara kita dan takkan pernah menjadi yang lain apapun yang dia perbuat. Siapa yang sanggup menghukum Suradipa, Kakang? Mungkin mereka bisa menangkap Kanjeng Pangeran dengan muslihat. Tetapi menangkap Suradipa itu sama saja mencari tengu di atas tumpukan jerami, Kakang. Dan Kakang Lurah juga harus ingat, mereka yang terbunuh bukan hanya yang mati oleh pedang Suradipa, tetapi sisa-sisa pengikut Kanjeng Pangeran yang ditangkap atas tuduhan terlibat dalam gerombolan Sampar Angin. Dan kini perlahan mereka menemui kematiannya tanpa tahu dosa apa yang telah mereka perbuat. Menurut Kakang, siapa yang harus memberhentikan ini? Adikku Sadipa, lakukanlah apa yang menjadi keyakinanmu harus kau lakukan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa aku menyetujui atas penghukuman Suradipa. Saat ini zaman sedang berada di persimpangan. Bahkan tak satu arah pun yang bisa kita yakini sebagai kebenaran. Jaga dirimu baik-baik, adikku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakang. Sampar angin harus ditangkap, hidup atau mati. Demi ketentraman rakyat dan kewibawaan negara, paugeran harus ditegakkan, perampok dan penjahat harus mendapatkan pidana. Sampar angin harus ditangkap, hidup atau mati.
banyak keringat yang aku keluarkan untuk menunggumu, kakak. Ya, kau pasti tahu. Ini adalah kalangan joget terakhir untukku. Kalangan joget ini memang harus terus berakhir. Tapi perjuangan melawan company dan para kedipalnya akan terus berlanjut. Kau tetap saja keras kepala di Suradipa. Apa kau bilang? Aku keras kepala? Kau sudah tidak aku izinkan memanggil namaku dengan nama Suradipa. Karena namaku sekarang adalah Sampar Ang. Dan kau juga pasti tahu. Aku datang ke sini bukan untuk menyerang. Tetapi ini sudah selesai. Dan kau mempunyai kesempatan adu Suradipa atau Sampar Angin atau siapapun namamu kali ini. Kau untuk menyerah. Tak ada lagi dapat kita menangkan. Bagi perang hanya akan berakhir jika tanganku tak mampu lagi mengayunkan gagang pedang, kakak. Tetapi darah tidak boleh mengalir untuk kesia-siaan. Apa kau bilang? Kesia-siaan? Setelah ribuan kawan-kawan kita tumpas di Palakan, setelah Kanjeng Pangeran Diponegoro diculik dan diasingkan ke tanah berantah, kau bilang ini kesia-siaan? Bukan mereka Suradipa, tetapi darah yang akan mengalir selanjutnya. Aku tidak melihat tujuan yang jelas. Untuk apa darah kembali mengalir? Nampaknya keberanianmu mulai luntur, kakak. Setelah kau mendapatkan nama baru dari Kadipaten, Ndoromas, Dipakrama. Jangan kau sebut nama itu dengan nada yang merendahkan. Kau yang merendahkan dirimu sendiri. Kau tak layak menjadi prajurit pianda Laskar Diponegoro. Berkali-kali kau menghina aku, tapi tidak kali ini aku biarkan. Lalu kau mau apa? Kau ingin membunuh agar tak ada lagi yang menertawakan pengejutanku? Atau kau ingin membinasakan agar lapang jalanmu melakukan pengkhianatan? Hentikan mulut busukmu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu. Ayo, bunuhlah aku sekarang, agar kau bisa melihat semerah apa darah seorang prajurit yang setia. Jahanam, jika kau ingin mati, maka aku sendiri akan bunuhmu. Hentikan! Tangan kita tak boleh berlumur darah saudara kita sendiri. Tidak, kakak. Harus ada yang mati, salah satu antara aku atau dia. Seorang prajurit yang setia tidak mungkin berdiri di bawah umbul-umbul yang sama Jangan paksa dengan seorang pengecut. bunuhmu. Ah! Lihatlah, kak. Inilah merahnya darah seorang prajurit yang setia. Aku hanya akan menuruti janjiku kepada Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kau yang memaksaku, Suradipa. Kau yang memaksaku. Kau yang memaksaku, Suradipa. Akan Kau tiba yang hari memaksaku. itu. Sekarang Suradipa. bunga-bunga tunjung bangkit tenadah lurus ke langit. Mereka menunduk dalam tawaduk, dan pulau-pulau Taksim dalam kesaksian. Saat itulah anak-anak di atas tanah ini akan beranjak, berdiri, berbaris ke timur, menyongsong fajar yang berbeda. Akan tiba hari itu, meski tidak di zaman kami, meski kini tidur kami akan dipenuhi rasa gelisah, tapi rumput-rumput akan kembali tumbuh, juga daun-daun yang terkoyak oleh mata pedang kami. Akan tiba hari itu, meskipun tidak di zaman kami,
Mereka akan mengingat apa yang pernah kami lakukan. Mereka akan menghitung setiap darah yang menetes dari raga kami. Mereka akan menakar setiap perih yang kami rasakan untuk menyalakan keberanian yang lain. Di zaman yang lain akan tiba hari itu. Akan tiba hari itu.